Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 418 Taruhan Segalanya. Sial, bocah ini sudah bisa mengendalikan keterampilan bela diri tubuh ajaib itu dengan lincah. Aku telah ditipu. Baru pada saat itulah lelaki tua berwajah 100 itu tersadar dan tahu bahwa ia telah tertipu oleh tipuan itu karena Chu Feng sudah mampu mengendalikan naga penjelajah 9 langit sesuai keinginannya dan menggunakannya dalam pertempuran. Sebelumnya, alasan mengapa ia melarikan diri ke segala tempat adalah untuk melemahkan kewaspadaan lelaki tua berwajah 100 itu untuk melakukan serangan aneh ini. Meskipun si tua berwajah 100 terkejut dengan gerakan Chu Feng, dia bukanlah orang biasa. Dia yang memiliki pengalaman bertarung yang sangat banyak hanya sedikit terkejut sebelum dia buru-buru berpikir, menyebabkan lapisan formasi roh berwarna biru melonjak keluar dan terbentuk di depannya. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa di saat yang genting seperti ini, sebuah jimat penyerang akan muncul di tangan kiri Chu Feng dan jimat penyerang tersebut telah mendarat di formasi roh yang dia padatkan. Jimat penyerang itu diciptakan oleh wakil kepala Gao. Kekuatannya sangat kuat dan bahkan dapat menghancurkan formasi roh yang diletakkan Jie Yan. Formasi roh orang tua berwajah 100 tidak memiliki cara untuk melawan. Asterisbum sebuah ledakan terdengar dan formasi roh pria tua berwajah 100 itu telah hancur. Pada saat yang sama, kapak hantu asura milik Chu Feng telah menebas tubuh pria tua berwajah 100 itu dengan ganas. Ah! Teriakan menyakitkan terdengar dan darah mengalir deras. Lelaki tua berwajah 100 berubah menjadi garis cahaya dan jatuh. Akhirnya, ia jatuh dengan keras ke tanah di bawahnya dan sebuah lubang besar yang dalam pun tercipta. Asap tebal juga mengepul ke udara. Itu tidak benar. Namun, Chu Feng yang memiliki kekuatan roh yang sangat sensitif tidak merasa senang karena dia memukul pria tua berwajah 100. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap asap yang mengepul di bawahnya dengan erat dan sedikit kegelisahan muncul dari hatinya. Karena, dia dengan heran menemukan bahwa saat kapaknya menebas tubuh si tua berwajah 100, ada semacam kekuatan yang melarutkan kekuatan serangannya dan menyebabkan kekuatan kapak hantu asura tidak dapat digunakan sepenuhnya. Chu Feng tidak membunuh si tua berwajah 100 dari tebasan kapak itu. Dasar bocah licik. Kalau aku tidak punya persenjataan elit ini sebagai perlindungan, aku pasti akan menerima pukulan yang cukup keras. Memang, saat Chu Feng merasa ada yang tidak beres, lelaki tua berwajah 100 itu berubah menjadi garis cahaya dan dari kepulan asap tebal, ia perlahan-lahan naik ke udara. Masih ada bekas darah di sudut-sudut tubuhnya saat ini. Wajahnya juga agak pucat dan ada juga luka berdarah di dadanya, tetapi dia tidak menerima pukulan yang fatal. Selain itu, ada lapisan baju besi bercahaya yang mengelilingi tubuhnya. Dilihat dari penampilannya, baju besi itu memiliki efek yang sama persis dengan gelang yang digunakan Song Qingfeng dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi, baju besi bercahaya itulah yang menyelamatkan hidupnya. Bai Yunfei, Liu Xiaoyao, dan Tang Yixiu dibunuh olehmu. Mata Chu Feng berbinar saat dia bertanya dengan keras. Benar sekali. Mereka semua dibunuh olehku. Aku sengaja membunuh mereka, lalu menimpakan kejahatan itu ke kepalamu agar keempat kekuatan besar itu marah besar pada saat yang bersamaan. Lalu, aku merekomendasikan diriku sendiri agar mereka memintaku untuk membunuhmu. Jawab lelaki tua berwajah 100. Jadi begini. Tapi aku tidak mengerti. Kalau kau ingin membunuhku, kau bisa melakukannya saat itu. Kenapa kau harus menunggu sampai sekarang? Lagi pula, kalau kau menginginkan hadiahnya, kau bisa mendapatkannya setelah kau membunuhku. Kenapa kau harus merekomendasikan dirimu sendiri dengan cara yang merepotkan? Tanya Chu Feng dengan bingung. Alasannya sangat sederhana. Aku menginginkan persenjataan elitmu, tetapi aku juga menginginkan hadiahnya. Jadi, aku meminta mereka membayarku setengah dari hadiahnya terlebih dahulu, lalu aku akan membunuhmu setelahnya. Dengan ini, bahkan jika aku membatalkan kontrak, aku tidak akan kehilangan banyak. Tetapi keempat kekuatan besar itu bukanlah orang bodoh. Tidak peduli seberapa baik reputasiku, mereka tidak akan memberiku 500.000 manik-manik mendalam tanpa alasan sama sekali. Bagaimanapun, bahkan bagi mereka, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Jadi, aku harus membuat mereka semakin marah sehingga mereka tidak sabar ingin membunuhmu tanpa bisa menunggu sedetik pun. Dan saat ini, aku sudah berhasil. Sekarang, langkah terakhir adalah mengambil nyawamu dan mengambil persenjataan elitmu. Kata pria tua berwajah 100. Itu berarti kau memiliki 500.000 manik-manik mendalam. Chu Feng sengaja bertanya setelah berpikir dalam hatinya. Haha, nak, kau tidak sedang memikirkan manik-manik profound milikku, kan? Mendengar maksud tersirat dalam kata-kata Chu Feng, si pria tua berwajah 100 itu tidak dapat menahan tawa kerasnya dan dalam tawanya, ejekan pun memenuhi wajahnya. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa aku akan mengambil 500.000 manik-manik mendalam milikmu. Asteris suara mendesing. Tiba-tiba, Chu Feng melompat, berubah menjadi garis cahaya, dan terbang lurus ke arah orang tua berwajah 100. Kau pikir aku, sekarang, masih akan takut padamu?
Namun, si pria tua berwajah 100 tidak takut sedikit pun dan dia benar-benar terbang kembali ke arah Chu Feng. Asteris ledakan dentuman. Dalam sekejap, keduanya bertarung bersama. Riak-riak energi dahsyat terus-menerus meledak di langit, dan itu sama mencoloknya dengan kembang api. Adegan itu membuat warga kota yang tadinya ingin melihat menjadi tercengang. Saat ini, kota itu disegel oleh lapisan formasi roh dan orang-orang di kota itu tidak dapat melarikan diri. Awalnya, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi setelah melihat Chu Feng dan pria tua berwajah 100 di langit, mereka akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, si tua berwajah 100 itu ada di sana untuk mengejar Chu Feng, dan kota itu pun menjadi medan pertempuran bagi kedua orang itu. Namun, untungnya, si tua berwajah 100 itu meletakkan banyak formasi roh, dan untuk membatasi kecepatan Chu Feng, ia bahkan secara khusus mengecilkan jangkauan formasi roh di dalamnya. Hal itu juga menyebabkan lingkaran pertempuran mereka mengecil, menyebabkan warga di dalam kota tidak terpengaruh. Atau, dengan kekuatan mereka dan setelah beberapa saat pertempuran hebat, kota itu pasti akan rata dengan tanah dan warga kota juga akan mati. Dengan persenjataan elit buatan manusia, kecepatan dan kekuatan pria tua berwajah 100 meningkat pesat. Mereka bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia yang sangat terlatih dalam teknik pembentukan roh sudah menyatu dengan serangan dan pertahanan. Adapun Chu Feng, kekuatan serangannya, yang memegang senjata elit, juga tidak bisa diremehkan. Terutama ketika digabungkan dengan kecepatan absolutnya, bahkan orang tua berwajah 100 tidak berani ceroboh. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Dengan kultivasi tingkat ke-8 dari alam mendalam, dan dengan metode khusus serta keterampilan yang luar biasa, hasil pertarungan sangat sulit ditentukan ketika ia melawan orang tua berwajah 100, pembunuh nomor 1 di alam surga tingkat ketiga. Akhir tidak muncul bahkan setelah bertarung selama beberapa jam. Nak, aku harus mengakui bahwa kau seorang jenius. Karena sudah begitu luar biasa di usia ini, jika kau melangkah ke alam surga di masa depan, mungkin bahkan dinasti Jiang akan melihatmu dengan jelas. Tapi sayangnya, hari ini, kau akan mati di tanganku. Kesabaranku sudah benar-benar terkuras habis dan aku tidak punya waktu untuk terus bermain-main denganmu di sini. Ayo cepat selesaikan ini. Pria tua berwajah 100 itu melesat dan menyingkirkan Chu Feng. Tak lama kemudian, dia mendarat di bawahnya dan mengubah formasi roh sekali lagi. Dia ingin mempersempit ruang pertempuran lebih jauh lagi sehingga Chu Feng tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Dengan begitu, dia dapat dengan mudah membunuh Chu Feng. Sial. Sepertinya aku hanya bisa menggunakannya untuk mencobanya. Chu Feng cukup pintar sehingga ia langsung mengerti maksud si tua berwajah 100. Pertama-tama ia menyapukan pandangannya sebentar, lalu setelah melihat ke arah kota yang ditutupi oleh lapisan-lapisan formasi roh, segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba berubah garang dan ia melompat, lalu melesat ke arah si tua berwajah 100 yang sedang mengubah formasi roh.